Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di Ustadz Agung Menjawab, yang tentunya insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman netizen ataupun juga jamaah melalui media sosial Dompet Al-Quran Indonesia ataupun media sosial Ustadz Agung Cahyadi akan kita jawab, akan kita sampaikan jawabannya pada kajian kali ini. Oke, selanjutnya lanjut di pertanyaan selanjutnya, itu terkait bolehkah daging hewan kurban ini diberikan kepada non-muslim penerimanya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang untuk kurban sebagai ibadah itu ada aturan khas ya, kait dengan hewannya, jenisnya, sifatnya, waktu laksana, juga distribusinya. Nah, untuk distribusi ini ada dua dasar ya. Yang pertama, Nabi mengatakan kepada para pekurban, kulu wattahiru watimu, makan kalian, sebagian simpan, sebagian bagian dalam bentuk makanan. Yang kedua ada ayat Quran surat yang ke-2236 Al-Had, karena Allah katakan fa idza wajabat junuba fakulu minhu wa'atim. Kalau hewan yang engkau sudah mati, jatuh mati, maka makanlah bagian dan sebagian bagikan. Nah, untuk membagian tentunya pun sasarannya. Sasaran korban itu para ulama mengatakan boleh dalam bentuk sedekah dan hadiah. Kalau sedekah berarti khusus orang miskin. Kalau hadiah boleh orang kaya, termasuk boleh non muslim yang non harbi. Jadi kalau muslim yang non muslim dia nggak harbi, nggak suka memusuhi Islam, biasa-biasa saja, itu boleh dapatkan bagian dari korban itu. Nah, jadi sekali lagi boleh daging korban itu diberikan dan non muslim karena ini bentuknya hadiah, dan hadiah itu boleh orang kaya, termasuk boleh non muslim selama non muslim itu tetap non muslim yang bukan harbi, bukan orang yang memerangi Islam. Kan banyak saudara kita non muslim baik dan kita itu boleh mendapatkan bagian dari korban itu. Iya, kalau pengkurbannya misal ini kurban kemudian dia tidak merasakan dagingnya, artinya 100% diberikan kepada. Boleh. Jadi perintah kepada pengkurban untuk makan itu bukan perintah wajib. Kalau dia semua diserahkan, silahkan. Dia kalau ngambil, dia paling berat untuk milih. Jadi pengkurban itu kalau menitipkan amanah kepada panitia, saya tolong dipilihkan pahanya. Dia harus dipastikan. Karena dia paling hak untuk milih. Tapi kalau dia sudah saya ambil, berarti diserahkan panitia untuk saran kepada siapa saja. Boleh untuk sedekah dan boleh untuk hadiah. Oke. Berarti ini ya bisa bebas ya, bisa. Bebas. Dan pembagiannya tidak ada harus hari waktu kurban ya. Kalau waktu kurban ada 4 hari ya. Tanggal 10 setelah sholat Id. Tasyrik ketiga-tiganya berakhir nanti sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah, 4 hari. Pastikan penyembelihannya di waktu dan distribusinya boleh setelah itu. Iya, artinya distribusi itu fleksibel ya, yang penting saat sembelihnya. Benar, penyembelihannya di waktunya itu. Iya, Ustaz. Nah, terus termasuk hewan yang disembelih ini apakah harus jantan? Nah, itu juga parameter hewan. Benar. Jadi lagi untuk hewan kurban itu sepakati ulama dan akan perintah Nabi, yaitu ada 3 jenis kurban hewan. Unta dengan segala jenis untanya, sapi termasuk kerbau ya, karena spesiesnya, dan kambing dengan segala jenis kambingnya. Nah, untuk hewan ini cuma ada aturannya. Pertama, kata Nabi harus musinnah, berumur. Umurnya itu kalau unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Kecuali kambingnya jenisnya domba, boleh 6 bulan. Boleh 6 bulan. Kemudian ini nggak boleh ada catat. Ada 4 catat yang Nabi sebutkan, nggak boleh buta salah satu matanya, nggak boleh pincang salah satu kakinya, nggak boleh kurus, nggak boleh sakit. Maka kalau dibeli hewan itu pasti kan suruh jalan, kalau jalan pincang nggak boleh. Tapi kalau cacat ini muncul setelah kita pelihara boleh. Misalnya kita beli sehat-sehat, kalau pelihara ternyata resiko ya. Ada resiko tabrakan atau apa, maka boleh, itu boleh. Apalagi mungkin cuma satu-satunya. Kalau jenisnya bebas, boleh. Yang jantan, boleh yang betina. Asal tadi umurnya aturan, nggak cacat 4 tadi. Jenis kambing, sapi, betina, kambing jantan, unta betina, boleh sekarang. Maka itu dalam aturan penyembelihan korban ini atau akikah sama. Itu kalau jenisnya betina,
Iya. Kok tiba-tiba kita sembelih ada anaknya termasuk harus dibagikan. Berarti saat hamil. Ya mungkin hamil, kita nggak tahu, mungkin ternyata kita sembelih ada janinnya tuh. Iya. Itu disembelih lagi, kalau hidup langsung dibagikan juga. Iya Ustaz. Berarti ini ya ilmunya bukan hanya untuk umum tapi ya untuk peternak juga ya. Benar. Cuman kalau di Indonesia kan ada aturan. Iya. Di Indonesia itu aturannya tidak boleh menyembelih hewan yang masih produktif. Itu aturan negara saja. Iya. Islam nggak mengatur. Akhirnya banyak yang dipilih jantan ya. Benar ya. Biar terus lestari ya. Benar. Ya budidaya ini peternakannya. Oke, alhamdulillah terjawab sudah ya terkait pertanyaan ini, pembagian daging kurban apakah harus hanya orang muslim atau non muslim, tadi ya sudah terjawab. Nah, ini niatnya mau sedekah atau hadiah ya. Kalau hadiah insya Allah tidak bermasalah ya, terutama pada saudara kita non muslim yang tidak memusuhi Islam seperti itu. Nah, mungkin terkait ini Ustaz, nah misal contoh produk ini Ustaz, terkait kurban kemudian dijadikan kemasan seperti ini, nah menurut Islam seperti apa Ustaz? Jadi sekali lagi distribusi daging kurban itu tidak harus di waktunya karena mungkin kalau di waktunya justru terlalu banyak, kalau dibagikan itu akan kebanyakan orang itu. Maka boleh kemudian dikalengkan misalnya, tapi tetap penyembelihannya harus di waktunya. Dan siar korban itu disaksikan. Maka kalau kita menyerahkan mungkin pengkalengan ini di perusahaan, sembelihannya kita saksikan. Nggak boleh sembelihan juga dilakukan di perusahaan itu, nggak disaksikan. Karena kesaksian itu, maka nggak masalah dikalengkan ini, cuman pastikan membaginya nggak melewati id berikutnya. Dibagi sebelum itu. Jadi dalam waktu setahun itu sudah disebutkan semuanya. Lebih cepat lebih bagus. Alhamdulillah. Justru mungkin kalau seperti ini lebih rata tadi. Benar, manfaat. Karena mungkin di daerah-daerah yang terpencil nggak ada kurban, yang kita nggak bisa menjangkaunya kalau waktu beberapa bulan kemudian bisa jadi. Lalu belum tercover. Nggak sampai ke kita. Ada orang Indonesia butuh ternyata. Maka itu bisa dialokasikan untuk mereka itu. Nah, di sini juga Diki menyediakan kurban sapi yang nanti disembelih di hari tasyrik, dan juga kemudian dibentuk kemasan kaleng, rendang, dan juga kornet. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin berminat, tertarik, artinya kurban kita bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu ya, daripada hari tasyrik di waktu hari tasyrik itu saja, tapi bisa di luar hari tasyrik itu saja, itu juga gitu ya. Itu jika berminat silakan menghubungi hotline kami di 0813 8500 2300. Mungkin saya tambah, di antara pesan Nabi itu kulu buat dahiru, makan dan simpan, berarti boleh disimpan. Dahiru. Maka bisa jadi pengkorban itu memesan bagian hewan korbannya, dagingnya, tapi nggak dimakan untuk itu. Saya pesan jadi kornet kan, jangan nanti kasih kornet, bisa jadi begitu kan, bisa begitu. Jadi, karena pengkorban itu boleh memilih dari bagian, boleh dalam bentuk mungkin kornet, nggak masalah. Ustaz. Kalau ini Ustaz, kalau misal korbannya itu misal ini Ustaz ya, walaupun juga jarang, dia pengen semua dagingnya untuk dia, untuk nggak ingin yang dibagikan ke namanya kurban. Beda ya, sembelih untuk diri sendiri, tapi nggak masalah untuk keluarganya. Mungkin keluarganya ada saudaranya miskin, ponakannya miskin, masa diambil semuanya. Tapi sebenarnya begini, sebetulnya kurban itu pengelolanya yang korban sendiri. Kalau dia menitipkan kepada panitia, nah dia harus menanggung biaya operasionalnya. Betul. Nah, maka kalau dia memang mau untuk kepentingan diri sendiri, kenapa dititipkan? Mereka dikelola sendiri aja, untuk keluarga besar nggak masalah, itu nggak masalah. Artinya ya memang ini juga jadi pembeda ya antara kurban yang memang diniatkan kurban dengan menyembelih sendiri gitu ya. Alhamdulillah terjawab, kecuali mungkin tadi ya penerima dagingnya saudara-saudaranya. Oke. Alhamdulillah terjawab sudah pertanyaan dari netizen terkait bolehkah kurban kita dibagikan kepada orang-orang di luar muslim ya, atau orang-orang non muslim. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf dari kami, mudah-mudahan jawabannya bisa menjawab dan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.